adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan? Nah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Miss Yani di IIGF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari, siapkan hati, lipat tangan, dan tutup matanya. Ikuti Miss berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tema kita hari ini adalah Live in Clarity. Apa maksudnya sih, Miss? Nah, adik-adik, arti dari clarity itu adalah kejelasan, kemurnian, kejernihan. Jadi maksudnya live in clarity itu adalah hidup dalam kejelasan, hidup dalam kemurnian. Nah, seperti adik-adik yang lihat ini di samping ini. Ini gambarnya bagus sekali adik-adik ya, gambarnya. Nah, adik-adik ada yang tahu? Siapa yang pernah melihat ini? Oke adik-adik, ini adalah berlian ya. Berlian ini adalah batu yang sangat berharga. Biasanya berlian ini dipakai untuk perhiasan dan harganya sangat mahal. Nah, kenapa adik-adik harga berlian ini sangat mahal? Karena berlian ini mempunyai clarity atau kejernihan yang merupakan standar dari berlian ini. Semakin jernih berliannya, maka akan semakin mahal harganya. Nah, berlian itu juga adalah salah satu batu yang paling kuat yang ada di bumi. Kenapa bisa begitu? Karena berlian itu melalui proses yang begitu lama dan dia juga mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dari semua proses ini dapat dilihat kalau kualitas berlian ini bagus atau tidak. Nah, adik-adik, salah satu contoh di Alkitab yang seperti ilustrasi berlian ini itu adalah Yusuf. Lihat, seperti adik-adik lihat gambar Yusuf. Adik-adik pernah dengarkan cerita Yusuf? Nah, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Dalam hidupnya dia selalu mendapatkan yang terbaik dari ayahnya. Dan ini membuat kakak-kakaknya merasa iri dan marah adik-adik. Nah, pada suatu hari ketika Yusuf disuruh oleh kakak-kakaknya mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, Yusuf ini malah dimasukkan ke sumur adik-adik sama kakak-kakaknya. Nah, lalu Yusuf ini juga dijual ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, Yusuf ini bekerja di rumah seorang Mesir yang bernama Potifar. Nah, Potifar ini istrinya itu juga memfitnah Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara, adik-adik. Nah, tapi meskipun dipenjara, tapi Yusuf ini mempunyai karakter yang baik, adik-adik. Dia ini karakternya ini membuat dia itu diangkat oleh Tuhan menjadi wakil dari kepala penjara. Bahkan Yusuf ini dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Dan akhirnya Yusuf juga diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Sehingga pada waktu ada kelaparan yang hebat di seluruh negeri, Yusuf bisa mengatasinya. Nah, kelaparannya sangat hebat loh adik-adik. Sampai saudara-saudara Yusuf ini harus ke Mesir dan membeli makanan. Dia harus menghadap ke Yusuf untuk membeli makanan. Nah, ini hebatnya lagi adik-adik. Meskipun Yusuf sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, tapi Yusuf masih tetap baik dan tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Nah, jadi adik-adik, kita harus seperti Yusuf, menjadi berlian di dalam kehidupan kita. Ketika
berlian itu belum bagus, maka akan ada proses yang membuat semuanya menjadi lebih bagus lagi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus melalui banyak sekali proses dalam kehidupan kita, dan proses ini akan membuat kita semakin kuat. Jadi adik-adik, kalau kita diproses, kita tidak boleh ngomel. Kita harus ingat bahwa semua proses dalam kehidupan kita itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah kita itu semakin bernilai, semakin kuat, maka kita itu juga harus memberi dampak, memberi pengaruh kepada sekeliling kita. Nah, kehidupan kita sehari-hari itu harus memancarkan kasih Tuhan. Artinya apa sih, adik-adik? Memancarkan kasih Tuhan itu artinya bahwa adik-adik itu harus mempunyai karakter seperti Kristus. Harus rendah hati, senang membantu, rajin, tidak malas, tidak suka marah-marah, dan juga tidak suka bohong adik-adik. Dalam keseharian, adik-adik kalau disuruh oleh mama untuk belajar, tidak boleh malas ya adik-adik ya. Juga harus rendah hati, nggak boleh sombong. Adik-adik harus senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat dahsyat, sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, itu firman hari ini itu membuat kita benar-benar mengerti bahwa hidup kita itu harus memancarkan karakter Kristus buat sekeliling kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita di minggu ini ada di Wahyu 2 ayat 23b. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Wahyu 2 ayat 23b. Bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi berkat untuk sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Sembuhkan Indonesia dari COVID ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya.
2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.